Selamat datang. Selamat datang di Ngobrol Asik bareng AJI. Selalu siap di setiap kondisi dengan asuransi jiwa. Untuk itu kita sambut moderator kita, Karin Zulkarnaini. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Perkenalkan, saya Karin Zulkarnain, anggota dari Departemen Marketing AAJI. Saya akan memandu acara Ngobras siang hari ini dengan tema Selalu Siap di Setiap Kondisi dengan Asuransi Jiwa. Untuk memulai acara, saya ingin menyapa dulu dan mengucapkan selamat datang pertama-tama kepada Pak Asep Iskandar. Selamat datang Pak, selamat pagi. Selaku Direktur Kelembagaan dan Produk dari IKNB, Otoritas Jasa Keuangan. Selamat pagi juga untuk pada Pak Budi Tampu Bolon. Selamat pagi Pak. Ketua Dewan Pengurus dari Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia. Selamat pagi juga untuk Pak Yos Chandra Irawan, Kepala Departemen Marketing AAJI. Pagi Pak Jos. Selamat pagi. Dan tentunya bintang tamu kita pagi hari ini atau siang hari ini yaitu Mas Lukman Sardi, seorang public figure dan juga aktor yang telah membintangi berbagai film. Selamat datang Mas Lukman. Terima kasih. Halo semua. Saya juga ingin menyapa seluruh rekan-rekan media yang sudah ikut menghadiri acara siang hari ini. Nah, acara Ngobras hari ini merupakan bagian dari rangkaian program Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia yang juga merupakan bagian dari Bulan Inklusi Keuangan dalam rangka memperingati Hari Asuransi Nasional yang kita peringati setiap tanggal 18 Oktober. Dan hari ini adalah sesi Ngobras yang ketiga loh teman-teman, karena pentingnya topik asuransi ini dan kita ingin terus melakukan sesi-sesi sosialisasi, kita buatkan rangkaian acara. Nah, hari ini kita juga membagikan berbagai hadiah-hadiah voucher GoPay kepada rekan-rekan semua yang nanti memberikan pertanyaan terbaik. Jadi kita punya 3 voucher nih. Jadi sampaikan pertanyaan-pertanyaan kalian ya, nanti melalui kolom Q&A, dan nanti kita akan bacakan dan kita akan tanyakan kepada para narasumber kita di sesi Q&A nanti. Nah, untuk kita mulai acara siang hari ini, tentunya sebagai penyelenggara, kita dengarkan dulu ya sambutan dari Ketua Dewan Pengurus AAJI. Apa kabar Pak Butam? Silakan pada Pak Budi Tampu Bolon untuk menyampaikan sambutannya. Silakan Pak. Terima kasih banyak Bu Karin. Semangat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang dan selamat bergabung yang kami hormati Bapak Asep Iskandar, Direktur Kelembagaan dan Produk OJK IKNB. Merupakan suatu kehormatan bagi kami atas kesediaan Bapak untuk meluangkan waktu hadir dan bergabung di acara Ngobras AAJI pada kesempatan siang hari ini. Terima kasih juga kepada Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian yang telah berpartisipasi dalam acara Ngobrol Asik bersama AAJI yang diselenggarakan secara virtual pada siang hari ini. Selamat siang juga tentunya bagi bintang tamu kita, Bapak Lukman Sardi. Terima kasih banyak Pak telah bersedia meluangkan waktunya untuk berbincang-bincang bersama AAJI dan segenap insan industri asuransi jiwa. Senang sekali rasanya bisa menjumpai Bapak dan Ibu pada kesempatan ini, meskipun belakangan ini kita lebih sering bertemu satu dengan yang lain secara virtual. Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian, kegiatan kita pada siang hari ini merupakan kegiatan penutup dari rangkaian kegiatan Bulan Inklusi Keuangan, BIK, dan Hari Asuransi. BIK sendiri merupakan momentum yang disiapkan dan dilaksanakan setiap bulan Oktober oleh Otoritas Jasa Keuangan dengan tujuan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap produk dan layanan jasa keuangan, serta untuk mendorong peningkatan penggunaan produk dan layanan jasa keuangan. Bertepatan dengan Bulan Inklusi Keuangan atau BIK, industri asuransi juga memperingati Hari Asuransi Nasional setiap tanggal 18 Oktober. Peringatan Hari Asuransi Nasional selalu dimanfaatkan sebagai ajang
edukasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat akan manfaat dan pentingnya asuransi dalam pengelolaan keuangan dan perencanaan masa depan. Pelaksanaan BIK dan Hari Asuransi biasa dilaksanakan secara meriah di tempat-tempat umum dengan menghadirkan masyarakat untuk menyaksikan literasi dan inklusi secara langsung. Namun demikian, kita pahami bersama karena pandemi yang ada saat ini, tanpa mengurangi semangat dan motivasi untuk tetap mengedukasi masyarakat, maka kegiatan ini kita ubah menjadi kegiatan virtual. Sisi positif dari pelaksanaan kegiatan secara virtual ialah bisa menjangkau lebih banyak masyarakat yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia, sehingga diharapkan edukasi tentang asuransi jiwa bisa menjadi lebih merata. Beberapa hal yang melatar belakangi konsep pelaksanaan BIK dan Hari Asuransi pada tahun ini adalah, pada saat ini kita hidup di tengah kondisi yang penuh dengan ketidakpastian dan penuh juga dengan tantangan. Jika dikelompokkan, ada 3 kekhawatiran besar masyarakat saat ini, yaitu yang pertama, kehilangan pekerjaan, yang kedua, mengalami sakit, dan terganggunya kondisi finansial. Berangkat dari fakta tersebut, AAJI memandang perlu untuk mengadakan suatu kegiatan yang mampu memberikan pandangan baru kepada masyarakat yang sekiranya bisa menjadi solusi bagi kekhawatiran di atas. Memanfaatkan BIK dan Hari Asuransi, AAJI menjalankan serangkaian kegiatan yang tujuannya adalah memberikan pemahaman mendalam seputar asuransi jiwa bagi masyarakat dan peranannya di berbagai aspek kehidupan. Kegiatan tersebut dikemas dalam suatu bincang santai antara pakar asuransi jiwa, dalam hal ini anggota Dewan Pengurus AAJI, bersama dengan tokoh yang telah dikenal masyarakat dan tentunya memiliki kisah inspiratif untuk dibagikan kepada kita semua. Di pelaksanaan pertama, kami melakukan sesi Instagram Live bersama komika kenamaan Ernest Prakasa yang telah ditonton oleh lebih dari 1.000 orang. Bagi yang belum menyaksikan, bisa langsung melihat rekaman tayangannya melalui postingan IGTV di akun Instagram resmi AAJI @AAJI_official. Banyak tips menarik hidup anti ngenes ala Ernest dan kaitannya dengan asuransi jiwa. Kemudian di pelaksanaan kedua, AAJI berkolaborasi dengan benihbaik.com untuk melaksanakan webinar pentingnya asuransi pendidikan dengan narasumber Bung Andi Efnoya. Sekaligus penggalangan donasi dalam program bertajuk Bersama Berdayakan Guru. Total donasi sebesar 300 juta rupiah telah disumbangkan kepada guru-guru di daerah yang terdampak pandemi COVID-19. Dan pada kesempatan kali ini, sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, bintang tamu yang telah hadir adalah Mas Lukman Sardi, yang kita semua pasti telah mengetahui bahwa beliau adalah salah satu aktor yang hebat. Bersama Mas Lukman dan juga Bapak Jos Chandra, selaku Kepala Departemen Marketing AAJI, akan membahas berbagai hal terkait asuransi jiwa. Maka kegiatan ini kami berharap masyarakat jadi lebih memahami berbagai jenis asuransi jiwa dan bagaimana asuransi jiwa bisa membantu masyarakat dalam mengatasi kesulitan-kesulitan di berbagai aspek kehidupan, terutama yang berkaitan dengan perencanaan keuangan. Kami harapkan juga bagi para peserta yang telah bergabung bisa secara aktif mengajukan pertanyaan agar pembahasan dari para narasumber menjadi semakin jelas. Sekian sambutan saya, lebih dalam lagi akan dikupas oleh Mas Lukman Sardi dan tentunya Bapak Jos Chandra Irawan. Dengan ini saya kembalikan kepada Ibu Karin Zulkarnain selaku moderator dalam acara Ngobras kita pada siang hari ini. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Budi. Jadi AAJI sudah berdonasi 300 juta ya Pak. Hasil donasi dari para peserta Ngobras edisi kedua, begitu juga para anggota-anggota AAJI. Terima kasih banyak sekali lagi bagi semua yang sudah mendonasikan. Bukan hanya kita mengedukasi mengenai pentingnya asuransi, tapi kita juga bisa membantu terutama di daerah-daerah yang terdampak oleh pandemi ini. Nah, untuk selanjutnya kami juga dihadiri oleh perwakilan dari Otoritas
Jasa Keuangan, yaitu Pak Asep Iskandar. Untuk Pak Asep Iskandar, selaku Direktur Kelembagaan dan Produk dari Industri Keuangan Non-Bank, mari kita dengar dulu sambutan dari Pak Asep. Silakan Pak Asep. Terima kasih Mbak Karin. Ya. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Pak Budi Tampu Bolon selaku Ketua Dewan Pengurus Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia AJI. Yang kami hormati Bapak Lukman Sardi, narasumber hari ini. Terima kasih Pak sudah hadir ya. Kemudian Bapak dan Ibu peserta ngobras hari ini, mudah-mudahan bisa mengikuti acara ini dengan baik sampai selesai, dan insya Allah dengan Pak Lukman Sardi pasti asik lah ngobrasnya ya. Judulnya ngobrol asik. Pertama-tama saya ucapkan semangat pagi ya. Seperti biasa industri asuransi tidak kenal selamat siang katanya, selalu pagi gitu. Artinya selalu semangat seperti itu. Tentu pertama-tama saya ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana atas nikmat dan karunia-Nya hari ini kita bisa kumpul bersama meskipun secara virtual untuk menyelenggarakan acara ngobras ya, ngobrol asik bersama AJI dan juga Pak Lukman Sardi dengan topik yang saya rasa sangat menarik. Topiknya yaitu peran asuransi dalam segala aspek kehidupan yang dilakukan secara virtual ini ya. Sebelumnya kami juga memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak dan Ibu semua bahwa sebetulnya hari ini Pak Riswinandi bersedia hadir, namun mendadak memang beliau ada agenda yang tidak bisa ditinggalkan, jadi beliau meminta saya untuk ikut join di acara ini. Mudah-mudahan saya bisa ikut sampai selesai acaranya ya, saya tetap memonitor. Kemudian kami juga mengucapkan terima kasih kepada AAJI yang setinggi-tingginya, yang tidak lelah-lelahnya ya, senantiasa berjuang untuk memperkenalkan industri asuransi, terutama asuransi jiwa kepada masyarakat ya. Mudah-mudahan acara hari ini juga akan menambah wawasan kita semua bagi para peserta. Kemudian terima kasih juga kepada Pak Lukman Sardi yang sudah bersedia hari ini menjadi narasumber ya untuk acara hari ini. Pasti Pak, dengan pandangan Bapak ya, kita perlu memang butuh pandangan-pandangan dari person yang memang tidak terlalu sering in charge dengan insurance Pak. Kalau dengan teman-teman yang biasa di insurance mungkin kita sudah sering ya, sudah katakan sudah bosan, tapi kalau dengan Bapak insya Allah akan ada ide-ide menarik ya Pak. Kemudian acara siang ini juga merupakan bagian dari rangkaian yang tadi disampaikan Ibu Karin dan juga Pak Budi Tampu Bolon ya, rangkaian bulan inklusi keuangan sekaligus peringatan hari asuransi yang asuransi yang biasanya dirayakan di tanggal 18 Oktober. Kemudian kami juga lagi-lagi mengucapkan saya thank you untuk Pak Budi dan timnya ya. Kemudian seperti kita ketahui bersama bahwa pandemi COVID memang sudah menimpa kita semua ya. Mungkin beberapa target premi dan lain sebagainya dari teman-teman tidak bisa tercapai tahun ini. Tapi insya Allah mungkin dengan adanya pandemi ini juga akan ada tantangan baru, yaitu bahwa masyarakat mungkin akan semakin sadar dengan butuhnya asuransi, semakin sadar dengan kesehatan. Nah itu mungkin menjadi peluang yang mestinya bisa ditangkap oleh teman-teman industri asuransi semua. Nah untuk menuju ke sana tentu teman-teman di industri asuransi harus lebih giat lagi mempromosikan produknya ya. Saya yakin bahwa teman-teman di industri asuransi ini senantiasa berinovasi Pak untuk pengembangan produknya. Kami rajin sekali menerima pengajuan produk baru. Setiap tahun kami harus proses 800 sampai 900 produk baru yang dari teman-teman di industri. Artinya mereka memang selalu berinovasi sejauh ini. Apalagi hari ini setelah diskusi dengan Pak Lukman Sardi mungkin akan ada lagi di pengajuan produk baru yang mungkin terkait dengan dunianya Pak Lukman Sardi ya. Bisa saja misalnya asuransi PN-nya stuntman. Kemudian asuransi gagal tayang lah, itu mudah-mudahan kalau bisa terukur resikonya dan memang ada profil resikonya, monggo ya. Asuransi tuntutan pihak ketiga dari para aktor dan aktrisnya gitu kan, selaku Bapak yang berkecimpung di bidang perfilman, mungkin akan ada ide-ide baru lah hari ini insya Allah. Kemudian selanjutnya mungkin tidak lupa saya ucapkan ya kepada semua pihak panitia hari ini ya. Mudah-mudahan apa yang bisa dilakukan hari ini
menambah wawasan kita semua. Saya ucapkan sekali lagi kepada para peserta semangat tetap untuk mengikuti. Mudah-mudahan saya juga akan join terus ya. Baik, mungkin itu rasanya dari saya. Ya, saya ucapkan terima kasih atas undangan juga yang diberikan kepada OJK. OJK menjadi tahu nih usaha maksimal dari Pak Budi Tampu-Bolon dan tim ya. Baik, rasanya itu. Selamat mengikuti seminar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Asep, terima kasih banyak. Terima kasih banyak Pak Asep. Ya. Jadi walaupun hari asuransi tahun ini kita rayakan dari rumah masing-masing, kita tetap semangat loh Pak. Dan terima kasih banyak juga atas dukungannya untuk semua inisiatif Pak Budi. kita. Nah, untuk mengabadikan momen ini, saya ingin ajak Pak Asep, Pak Budi Tampu-Bolon, Pak Yos, dan Mas Lukman untuk foto bersama dulu ya. Karena sebagian mungkin tidak bisa mengikuti acara hingga akhir. Untuk itu saya undang juga fotografer dari tim AAJI, silakan untuk mengabadikan momen ini. Kita semua lihat ke kamera ya. Udah siap fotografer AJI? Oke, sebentar ya. Oke, sebentar. Oke. Siap-siap ya, kita akan berfoto 3, 2, 1. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Terima kasih Bapak-Bapak. Silakan. Terima kasih sekali lagi Pak Asep, Pak Budi. Terima kasih. Mari kita masuk langsung ke acara ngobras siang hari ini ya. Nah, rekan-rekan semua, hari ini kan udah acara ngobras yang ketiga nih. Coba saya mau tanya dulu, rekan-rekan semua masih inget nggak acara ngobras 1 dan ngobras yang waktu itu? Siapa bintang tamu kita? Coba, yang masih inget, coba tulis di kolom chat. Karena tadi sebetulnya Pak Budi udah sebutkan loh nama-namanya. Jadi di ngobras 1 yang lalu kita sempat ngobras bareng Ernest, ngasih tips anti ngenes. Nah, yang minggu lalu kita mendengarkan dan mendatangkan Bang Andi Noya untuk bahas bagaimana menebarkan benih kebaikan dengan asuransi. Jadi berasuransi juga ikut menebarkan benih kebaikan loh, teman-teman. Dan hari ini kita mau bahas topiknya selalu siap di semua kondisi dengan asuransi. Nah, pasti fans-fansnya Mas Lukman nih udah gak sabar ya. Boleh loh sambil disubmit pertanyaannya, pinginnya kita bahas apa siang hari ini. Sekali lagi bisa disubmit pertanyaannya, dan 3 pertanyaan terbaik nanti akan dapat voucher GoPay masing-masing 500.000. Lumayan kan? Jadi pastikan ya pertanyaanmu yang terpilih nanti. Nah, untuk pemanasan, seru-seruan aja nih, kita ikutan polling yuk. Coba teman-teman dari AAJI tolong ditayang pollingnya. Pertanyaannya gampang. Kapan pertama kali kamu beli asuransi jiwa? Coba diinget-inget dulu polisnya pertama kali. Kan semua orang pasti ingat pertama kali momennya ya. Nah, apa coba? Siapa yang waktu itu belinya waktu mulai kerja? Siapa yang waktu mulai berkeluarga? Atau malah jangan-jangan ada yang masih belum punya polis juga nih, belum pernah punya asuransi jiwa. Atau lainnya. Apa tuh lainnya? Lainnya ya mungkin punya asuransinya agak-agak telat. Setelah anak-anaknya beranjak dewasa mungkin baru beli asuransi jiwa, nggak apa-apa. Lebih baik terlambat daripada nggak punya sama sekali. Atau malah jangan-jangan yang lainnya itu adalah udah punya asuransi jiwa sejak zaman kuliah. Wah, itu namanya panutan gitu ya. Nah, kalian-kalian yang belum punya asuransi jiwa sampai sekarang, nah itu dia. Berarti udah pas ikutan sesi ngobras hari ini. Karena hari ini kita mau bagi-bagi tips. Pak Yos dan Mas Lukman ini mau ngobrolin topik-topik itu. Coba kita lihat dulu sekarang berapa banyak yang sudah vote. Baru 124 dari 217 peserta. Ayo, masih ditunggu. Masih ditunggu jawabannya. Kapan sih kamu pertama kali beli asuransi jiwa? Nah, nanti kita mau bahas-bahas tips-tipsnya juga. Bagaimana sih milih asuransi? Kalau Mas selama ini mungkin masih bingung, bingungnya apa sih? Coba ditanyain, coba pertanyaannya di kolom chat. Nanti akan dijawab oleh Pak Yos. Gimana milih asuransi biar nggak bingung. Nah, sekarang sudah 148 yang menjawab. Pertanyaannya gampang kok. Dan ini nggak serius-serius amat. Jadi silakan dijawab sesuai
kejujuran masing-masing. Kapan pertama kali beli polis? Oke, kita tutup dulu ya pollingnya ya. Boleh ya tim panitia. Jadi 56% itu beli polis pertama kali waktu mulai bekerja. Tuh Pak Yos, saya lihat udah nyatet nih. 20% waktu mulai berkeluarga. Yang masih belum punya asuransi jiwa, ternyata ada 24 orang nih di sini. Ada 16% dan lainnya sebesar 9%. Oke, thank you teman-teman semua atas jawabannya. Menarik ya. Jadi rata-rata mulai berasuransi itu mulai saat pertama kali bekerja. Itu bagus. Nah, bagi kalian yang udah punya asuransi jiwa itu bagus, tapi tetap nyimak ya obrolan kita siang hari ini karena kita mau bahas juga sesungguhnya asuransi itu berapa sih yang dianggap cukup. Apakah punya satu polis itu cukup? Nah, itu akan kita obrolin hari ini. Supaya kita tahu asuransi yang cukup dan komplit tuh yang seperti apa. Gitu. Nah, pertama kita kenalan dulu ya. Kita kenalan dulu dengan narasumber siang hari ini. Narasumber yang pertama kita, ini seorang golfer. Hobinya main golf. Makanan favoritnya katanya sate Padang. Tuh udah disebut sate Padang dia langsung senyum tuh. Padahal belum disebut namanya ya. Katanya dia senang main golf karena golf itu dekat banget dengan asuransi. Apapun di permainan golf itu berhubungan dengan asuransi. Hole in one ada asuransinya. Event golf, turnamen itu diasuransikan. Nah, siapakah dia? Kita panggilkan Pak Yos Chandra. Halo Pak. Pak Yos Chandra ini adalah Kepala Departemen Marketing dari AAJI. Halo Pak Yos. Apa kabar Pak? Sehat kan? Ya, sehat. Nah, mari kita sapa narasumber kita yang kedua. Hari ini kita ditemenin oleh seorang aktor yang bukan hanya ganteng, tapi banyak banget prestasinya. Beliau itu Best Actor in Leading Role on the 3rd Malaysia Golden Globe Award 2019, aktor utama Piala Maya 2020, berbagai pemenang award-award lainnya, dan nominasi berbagai award. Saking banyaknya sampai saya takut menyebutkan semuanya. Nanti kita lihat ya di video berikut ini. Siapa di sini yang udah nonton film Susi Susanti, Gundala, film Ainun, Jai Langkung. Nah, itu film-film ngetop kan. Untuk di setiap film-film yang saya sebut barusan, nah ada dia nih. Ada aktor yang akan kita tayangkan ini. Siapakah dia? Yuk kita lihat video yang satu ini. Ya, teman-teman AJI, silakan ditayangkan videonya. Ainun. Apa? Aku hitam dan jelek seperti gula Jawa? Tidak. Tidak. Kamu cantik, Ainun. Seperti gula pasir. Di sini, betapa engkau di sini. Diriku. Ainun, kamu akan ambil fakultas apa? Kedokteran.
Bandung dekat dari SMA kita, dekat juga dari Masih Gula Jawa. Ainun dari Intercross jam 8 untuk pergi ke kampus. Oh. Ainun. Ayah kamu main jelangkung. Jelangkung, jelangkung. Di sini ada pesta kecil-kecilan. Datang gendong, pulang bokong. Pulang bokong. Nanti ada yang ngintip. Saya harus kasih contoh. Sekarang waktunya anak-anak yatim bangkit. Bergerak bersama. Kamu siapa? Rakyat. Nah, mari kita sambut narasumber siang hari ini, Mas Lukman Sardi. Halo Mas Lukman. Halo. Kalau di Kabar? saya nggak ada selamat siang ya, jadi selamat pagi, semangat pagi. Pagi. Kalau sama orang asuransi pagi terus. Karena pagi itu pasti penuh semangat sama ide-ide baru biasanya. Iya dong. Gimana Ya. kabarnya Mas? Saya lihat cuplikan video-videonya jadi kangen ke bioskop nih Mas Lukman. Bioskopnya buka tapi masih ketahan 50% boleh penontonnya. Gitu ya. Saya Nanti belum ke mudah-mudahan bioskop lagi nih, udah mau setahun nggak ke bioskop. Kangen tahun rasanya. depan kita bisa ke bioskop lagi dan nonton film-film Indonesia yang bagus-bagus. Iya. Jadi apa aja nih aktivitasnya selama pandemi, Mas? Aktivitasnya automatically kalau film kan kita ngikutin bahwa produksi harus berhenti ya, karena kan menyangkut banyak orang dan bukan ngomong individu yang di dalam, tapi orang-orang ini punya keluarga gitu kan. Berhenti dan banyakan di rumah akhirnya bersama anak-anak, belajar tentang bagaimana menangani yang namanya online school. Itu kan sesuatu yang baru ya buat orang tua zaman sekarang ya. Iya. Sesuatu yang baru buat anak-anak. Jadi nemenin anak-anak sekolah nih, hands on nih sekarang nih Mas Lukman, temenin anak ke sekolah. Agak-agak bingung, kerepotan, tapi lama-lama enjoy juga dan akhirnya respect the teacher gitu, maksudnya guru. Guru tuh untuk ngajar online school tuh ribet banget sebenarnya, mendingan mereka ketemu gitu kan, apalagi dengan anak-anak kecil. Ya, tapi aku ngelihatnya justru ini jadi momen yang luar biasa sih, maksudnya di satu sisi ada rasa ketakutan, rasa aduh gimana nih, tiba-tiba kerjaan semua berhenti. Tapi di satu sisi ternyata ini mendekatkan lebih dekat lagi keluarga, lebih tahu lagi tentang perkembangan anak yang biasanya pagi berangkat sekolah, nanti ketemu, jadi di tengah-tengah itu kita nggak tahu mereka secara detail ngapain aja. Tapi sekarang semua bisa secara detail. Selain itu ya tentu terus bersiap untuk ada produksi baru. Seperti sekarang sebenarnya produksi syuting setelah mulai PSBB transisi lagi, mulai start lagi gitu. Mulai start lagi tentunya banyak penyesuaian dengan protokol-protokol kesehatan. Sejauh ini sih itu ya, di rumah menyiapkan beberapa hal dari sisi produksi. Sekarang udah mulai start syuting lagi dalam bentuk yang mungkin lebih disesuaikan gitu.
Dan mudah-mudahan kedepannya akan jauh lebih baik lagi sih buat itu. Filmnya apa Mas? Bocoran dong. Kebetulan ini bahannya kuat banget, jadi nggak bisa bocor. Oh, beneran nih? Nggak ada teaser-teasernya juga nggak ada nih buat kita nih. Sebentar kan. Paling di Instagram aku tuh teaser-teaser dikit-dikit bisa dicek itu apa. Produksinya siapa, kira-kira main sama siapa, tapi ceritanya gimana. Belum bisa, nanti aku diputus kontraknya. Waduh, jadi masih konfidensial teman-teman. Coba deh tanya-tanya di kolom chat, mau nanya apa sama Mas Lukman, siapa tahu setelah ngobrol-ngobrol sama kita, ada 1-2 yang bisa bocor dikit aja buat kita. Depannya nggak susah bocor. Susah bocor. Nah, coba kita sapa Pak Yos dulu ya. Pak Yos, apa kabar Pak Yos? Ini di rumah Pak di kantor Pak? Gimana kabarnya? Kabar baik Mbak Karin. Saya masih kerja. Masih kerja. Masih kerja di rumah nih? 50% kerja di rumah, 50% kerja di kantor. Pasti bisnis harus tetap berjalan. Masih bolak-balik ya? Masih bolak-balik kantor dan di rumah ya Pak? Ya. Nah, mungkin Bapak bisa mulai cerita nih Pak. Tadi kita udah dengar Pak Budi maupun tadi juga dari Pak OJK, Pak Asep sudah sebutkan tentang Hari Asuransi tanggal 18 Oktober. Sesungguhnya gimana sih Pak ceritanya? Kita jadi penasaran gimana ceritanya tanggal 18 Oktober itu dianggap jadi hari asuransi. Sekaligus mungkin Bapak bisa mulai dengan cerita tentang peranan AAJI ya Pak di situasi pandemi seperti ini. Silakan Pak. Baik Pak Karim. Pertama-tama saya sapa dulu semuanya. Selamat pagi Bapak Ibu semua yang hadir pada hari ini, di siang hari ini. Saya ingin terlebih dahulu memperkenalkan AAJI. AAJI itu Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia, merupakan wadah dan penyalur aspirasi perusahaan asuransi jiwa dan reasuransi di Indonesia. Berdiri tahun 2002, saat ini AAJI ada 60 anggota perusahaan asuransi jiwa dan 5 perusahaan reasuransi di Indonesia. Sesi kita siang hari ini, tepatnya di siang ini kita mengambil sesi yaitu merupakan bagian dari bulan inklusi keuangan yang diprakarsai OJK dan merupakan bagian dari peran AAJI untuk menjalankan program edukasi bagi masyarakat tentang inklusi keuangan, agar masyarakat dapat memanfaatkan dan melakukan manajemen keuangan di rumah. Selain itu, di masa sulit seperti pandemi COVID-19, AAJI turut berkontribusi bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia dengan membayar klaim COVID-19 sebesar 216 miliar rupiah pada periode Maret sampai bulan Juni 2020. Perlu saya sampaikan di sini bahwa pembayaran klaim terkait COVID-19 ini menunjukkan komitmen dari industri asuransi jiwa. Mengingat pemerintah sebetulnya menanggung biaya pengobatan akibat COVID-19 setelah COVID-19 dinyatakan sebagai pandemi. Gitu, Mbak Karin. Wah, terima kasih Pak Yos. Jadi luar biasa ya. Jadi dari seluruh industri asuransi dalam 3 bulan tadi ya, sejak April sampai Juni saja sudah membayarkan 216 miliar untuk klaim COVID. Padahal COVID ditanggung pemerintah. Jadi ini di luar-luar untuk hal-hal lainnya yang pemerintah nggak tanggung, perusahaan asuransi lah yang menanggung risikonya. Gitu ya Pak Yos, luar biasa. Thank you Pak untuk sharingnya. Nah, gara-gara pandemi ini kan banyak rencana-rencana yang mau nggak mau jadi berubah ya Pak ya, Bapak juga pasti punya rencana Pak ya yang batal ya Pak. Saya tuh harusnya udah holiday tuh Pak pas Lebaran kemarin. Sampai sekarang masih sedih kayaknya gagal holiday, gagal jalan-jalan. Mungkin teman-teman semua punya cerita-cerita juga hal-hal yang nggak bisa dilaksanakan gara-gara tahun ini pandemi. Jangankan mau traveling yang jauh-jauh ya, kita keluar rumah aja mikir-mikir dulu ya, kalau nggak penting banget kita nggak keluar rumah gitu ya. Nah di situasi yang serba nggak pasti ini kan kita butuh sesuatu yang pasti-pasti ya, terutama yang urusannya berhubungan dengan uang, itu penting banget. Kalau untuk urusan uang tuh kita maunya yang pasti gitu. Nah Pak Yos, banyak nih yang masih belum paham tentang pentingnya asuransi. Apa hubungannya sih asuransi dengan hidup gitu loh. Kenapa sih asuransi itu jadi penting banget? Terutama sisi keamanan dari asuransi. Bisa dijelaskan nggak sih Pak? Kita dari asosiasi tentunya meningkatkan kesadaran akan pentingnya berasuransi di kalangan masyarakat. Hal ini didukung juga berbagai data riset pasar yang sudah dilakukan
Mark Plus, bahwa lebih dari 51 responden, jadi dari 51 responden, memahami COVID. Mereka merasa asuransi itu penting. Jadi 51 responden dari Mark Plus itu mereka mengatakan asuransi itu penting. 88,6% masyarakat aktif mencari informasi tentang asuransi. Khusus bagi yang sudah punya asuransi, mencari tahu apakah polis asuransi juga mengcover COVID-19. Pandemi COVID-19 telah membuat industri asuransi jiwa bersikap lebih adaptif terhadap kebutuhan masyarakat dan pasar. Untuk memberi layanan terbaik kepada masyarakat dan mendorong pertumbuhan industri asuransi jiwa di tengah pandemi, AJI melakukan berbagai upaya, diantaranya mengajukan permohonan kepada OJK, Otoritas Jasa Keuangan, agar pemasaran dan penjualan produk asuransi via digital dapat dilaksanakan secara permanen. Terima kasih nih Pak Asep dari OJK yang sudah direstui oleh OJK. Hal ini bertujuan memudahkan masyarakat dalam mendapatkan akses terhadap produk asuransi jiwa sejalan dengan meningkatnya kesadaran dan kebutuhan masyarakat atas perlindungan asuransi jiwa yang jumlahnya meningkat di tengah pandemi COVID-19. Itu Pak Karim. Ya, terima kasih Pak Yos. Wah, jadi gara-gara pandemi ini malah banyak orang yang mencari informasi tentang asuransi ya. Karena itulah kita buatkan sesi-sesi ngobras nih supaya yang pingin dapat info lebih banyak lagi tentang asuransi itu bisa mendapatkan informasi-informasi tersebut. Dan tadi yang menarik itu info dari Pak Yos itu bahwa rata-rata yang udah punya asuransi jadi tanya-tanya nih, asuransinya cover COVID nggak ya? Begitu ya Pak? Karena kita semua jadi concern ya terhadap kesehatan, terutama juga biaya yang berhubungan dengan kesehatan gitu ya. Nah ngomong-ngomong tentang asuransi nih Pak, coba deh saya mau nanya dulu sama Mas Lukman nih. Mas Lukman udah punya asuransi belum ngomong-ngomong? Kalau belum punya nggak berani ada di acara ini. Nah, takut di prospek dia. Yeah. Karena di sini banyak agen-agen asuransi. Ngobrol asuransi tapi nggak punya asuransi gimana sih gitu. Gitu, benar-benar bagus. Boleh cerita nggak? Katanya malah dulu pernah bergabung jadi agen asuransi ya Mas? Nah itu cerita zaman dulu Bang. Jadi sebenarnya gini, awal selesai kuliah itu kan jadi momen-momen di mana kita cari pekerjaan nih, kasarnya gitu kan, cari kerjaan. Paling nggak ada sesuatu nih untuk hidup kita nih ke depannya gitu. Nah waktu itu kebetulan memang ada sahabat tuh yang memang dia bekerja sebagai agen asuransi juga. Nah dia ngobrol dan aku ngelihat bahwa ini potensial ya untuk aku bisa bekerja di sana gitu kan. Sekaligus sesuatu yang buat aku berpikir bahwa there's something yang bisa gue berguna juga buat orang lain gitu, bukan cuma gue sekedar for my life doang gitu. Terus akhirnya aku coba dan ternyata bisa masuk. Ya, I start to be a agent in insurance dan memang buat aku naik turunnya tentu banyak, namanya juga pekerjaan ya, namanya pekerjaan nggak ada yang istilahnya cuman enak aja atau nggak enaknya aja, semua ada gitu, enak dan nggak enak. Cuman memang jadi sesuatu yang sangat luar biasanya gini gitu, maksudnya kita banyak ketemu orang, dari banyak ketemu orang itu, ini pengalaman aku ya, banyak hal-hal yang bisa kita pelajarin, aku pelajarin. Bukan hanya tentang masalah, tapi bagaimana mereka jalanin hidup. Kenapa mereka mau ambil asuransi? Kenapa mereka concern? Ada orang yang mungkin yang tadinya awalnya nggak mau asuransi, tapi akhirnya kita bisa kasih pengertian. Itu juga punya rasa yang luar biasa tuh pada saat mereka akhirnya akhirnya memilih untuk concern dengan hal tersebut. Itu sih pengalaman aku, menurut aku yang luar biasa begitu waktu aku kerja sebagai agent insurance sih. Kayak gitu sih. Jadi tambah penasaran nih Mas, jadi kepo nih saya. Ada momen-momen yang berkesan banget nggak sih saat itu waktu masih menjadi agen asuransi? Mungkin ada 1-2 cerita yang bisa dibagikan ke kita gitu? Yang awal gitu, maksudnya waktu untuk kita masuk untuk meyakinkan orang itu kan nggak gampang ya. Banyak yang merasa bahwa gue nggak perlu asuransi. Apalagi kita mundur ke tahun itu ya, mungkin di tahun sekarang lebih banyak yang orang udah peduli asuransi. Tapi tahun itu tuh masih sangat sedikit ya hitungannya ya, kalau kita tarik tahun belakang. Dan jadi
ada momen dimana aku start untuk bicara, tapi nggak bisa sekali gitu. Ada penolakan, akhirnya terus diterima lagi. Nah itu menjadi pelajaran berharga. Terus akhirnya sampai akhirnya dia sadar atau concern untuk akhirnya waktu itu yang diambil akhirnya asuransi pendidikan. Buat aku jadi sesuatu yang is very touchy gitu, karena akhirnya dia memahami bahwa asuransi pendidikan ini ternyata penting ya buat anak gua gitu. Dan momen itu akhirnya dia share ke orang lain. Buat aku itu yang paling penting gitu pada saat itu. Oh berarti gue bisa menginfluence dia untuk akhirnya dia ngomong lagi ke orang lain, dan dia ngerasa bahwa ini jadi penting. Buat aku itu jadi menarik sih. Tapi juga ada momen-momen yang ya udah ditolak aja gitu, kayak lah lu kenal sama gue, masa lu mau ketemu sama gue sampai berkali-kali juga susah banget gitu, padahal biasa ngobrol, maksudnya bukan orang baru gitu, tapi ada juga tuh rasa gini amat sih gue ditolak gitu, perasaan gue nggak pernah ditolak-tolak gini sama lo gitu. Tapi ya itu bagian dari apa yang aku lakuin waktu itu sih. Seru ya, jadi belajar banyak ya, dan itu kayaknya jadi mendalami karakter juga ya Mas Lukman. Mengalami penolakan tuh seperti apa gitu ya. Tapi seru banget ceritanya, karena sekarang ini juga banyak Mas anak-anak muda sampai sekarang nih, karena pandemi ini ya, mungkin yang baru lulus kuliah, yang lagi mencari kerja, itu kan nggak gampang ya sekarang ya. Malah banyak pekerjaan yang tadinya ada menjadi tiada gitu. Jadi mungkin ada masukan-masukan nggak sih peluang-peluangnya untuk bergabung menjadi agen asuransi? Mungkin siapa tahu Mas Lukman yang dulu pernah mengalami waktu masih kuliah juga, ada tips atau cerita yang bisa di-sharing karena anak muda yang sedang mendengarkan cerita kita. Menurut aku sih ini challenge-nya luar biasa sih tahun ini. Maksudnya orang banyak kehilangan pekerjaan, akhirnya berupaya untuk nyari pekerjaan baru, dan itu juga nggak gampang karena juga banyak perusahaan yang kolaps, industrinya kolaps segala macam. Even di kreatif juga kan banyak banget yang akhirnya tertunda dan segala macam. Kalau menurut aku sih intinya gini aja, kalau kita mau kerja gitu, misalnya bukan masalah lagi tentang apa ya, kan orang ada yang lu kalau mau sih jadi agent asuransi lu bakal ditolak, bakal gini. Balikin aja, lu emang nggak pernah dalam hidup lu ngalamin diterima dan ditolak, ya sama aja sebenarnya gitu, sama aja gitu. Kalau lu mau lo deketin cewek gitu, dan nggak selamanya diterima, ada masa-masa ditolak gitu. Tapi Mas Lukman pasti nggak pernah ditolak cewek deh Mas Lukman. That's life gitu. Aku pikir that's life. Jadi buat teman-teman yang misalnya sekarang gitu merasa bahwa gue nggak ada kerja, sebenarnya ini kan peluang yang menurut aku juga menarik. Kerja di agent asuransi itu kan ada pemasukan, tapi sekaligus juga bisa share sesuatu yang baik, apalagi di masa pandemi ini gitu, di situasi yang serba sulit. Dan ini kan sesuatu produk yang bisa memberikan solusi gitu, bukan sekedar pokoknya lo bayar ke gue deh, nanti udah pokoknya lo bayar ke gue udah kelar. Tapi kan ada sesuatu yang bisa diterima oleh si yang punya asuransi itu sendiri. Nah, buat aku kan itu jadi penting, jadi punya pengalaman. Yang kerennya lagi tuh bisa punya pengalaman banyak banget, ketemu orang dengan banyak karakter gitu. Ya, karena salah satu tuntutannya untuk jadi agen asuransi, ya kita harus sering gitu, maksudnya untuk aktif gitu, untuk ketemu, untuk bicara. Kalau cuma diem doang ya nggak bakalan bisa. Gimana kita mau yakinkan orang, tapi kitanya juga banyakan diem gitu. Ini peluang yang menurut aku luar biasa, yang juga nggak perlu sesuatu yang wah atau kayak apa gitu, asal punya keinginan yang baik itu, bahwa ini gue punya keinginan untuk kerja, keinginan untuk bisa ngasih sesuatu yang baik, sekaligus juga gue punya pemasukan, dan akhirnya dijalaninnya jadi enak gitu kalau menurut aku. Nah, tuh disimak teman-teman semua, yang penting niatnya untuk membantu orang lain gitu ya. Dari situ aja niatnya untuk belajar sesuatu yang baru tuh pasti bisa jadi berhasil. Thank you Mas Lukman untuk sharingnya. Pernah nggak sih ngurusin mungkin nasabahnya, membantu nasabahnya melakukan proses klaim, atau mungkin Mas Lukman punya pengalaman pribadi mungkin? Kalau waktu itu bantuin nasabahnya proses klaim belum pernah, tapi ngebantuin proses mereka di awal. Jadi aku benar-benar dampingin mereka waktu mulai ngisi ini, ngisi itu. Di tengah-tengah kalau ada pertanyaan juga kadang-kadang mereka masih tanya, ada hal yang jelas, aku coba jelasin. Nah kalau klaim itu pernah, jadi memang ada operasi kecil untuk di tangan, dan waktu itu ya memang untungnya ada asuransi gitu. Maksudnya tinggal
klaim dan gampang gitu. Maksudnya orang kadang suka mikir, aduh ribet nih, ntar belum klaim lagi nunggu, dan itu cukup cepet juga kok. Maksudnya tinggal ngasih tunjuk kartu asuransinya dan langsung proses, langsung nggak ada masalah gitu. Ini kan ini sesuatu yang contoh sih buat aku, kayak yang aku alamin sendiri gitu, dan makanya aku makin yakin bahwa ini bisa ngebantu banget kita dalam banyak hal gitu, terutama tadi kayak Pak Jos bilang tentang perencanaan keuangan gitu, yang selama ini mungkin kita mikirnya asuransi cuma buang-buang uang, nggak ada perencanaan keuangan. Tapi kalau kita tahu lebih detail lagi, itu ternyata perencanaan keuangan jangka panjang tuh, mengenai kesehatan, pendidikan, apapun itu menurut aku yang di planning dari sekarang, sehingga nanti kan orang ya, maksudnya aku cuma kasih ilustrasi, namanya kita punya umur, tentu ada masa-masa produktif, masa nggak produktif. Nah pada saat masa nggak produktif ini, at least kita sudah punya sesuatu yang bisa kita istilahnya mengcover gitu, misalnya pendidikan gitu, asuransi pendidikan, kita masih punya anak yang harus masuk kuliah, atau itu kan lumayan besar ya untuk kita tiba-tiba cover sendiri. Tapi begitu adanya insurance ini, itu udah paling nggak udah agak bukan agak lega gitu, bahwa kita udah punya berapa persen untuk menyiapkan pendidikan anak kita ke depannya, supaya nanti istilahnya kasarnya kalau akhirnya Tuhan panggil, Lukman ayo balik, baliknya tuh udah oke, yang penting anak-anak gue udah aman semua. Gitu. Nah, Mas Lukman ini kan maksudnya panutan gitu ya, udah paham banget asuransi itu gunanya apa gitu ya. Nah, banyak tuh yang masih belum paham gitu loh, dan masih bingung, dan mungkin salah satu sebabnya belum punya asuransi itu karena mungkin sering dengar klaimnya itu susah, ada klaim yang ditolak. Padahal banyak perusahaan asuransi jiwa itu justru mempermudah proses-prosesnya, supaya malah dibuatkan beberapa inovasi supaya gampang banget gitu loh yang namanya klaim. Boleh share nggak sedikit? Boleh dong. Kenapa kadang-kadang yang ada klaimnya ditolak? Karena kebiasaan untuk nggak membaca polisnya. Nah, menurut aku tuh harus detail dari awal. Pada saat kita mau masuk asuransi, jangan nganggap cuman yang penting gue udah masuk asuransi, tapi pelajarin juga insurance ini mengcover apa aja. Terus dibaca, sehingga pada saat kita akhirnya mengklaim, kita jelas tahu, ternyata ini penolakan karena apa sih sebenarnya gitu, bukan karena insurance-nya mungkin tidak membiarkan kita gitu, kayak ada permainan, gue tolak akhirnya dia nggak keluar uang. Cuman kadang-kadang tuh ternyata terjadi bahwa kita kurang detail untuk membaca hal-hal itu, kayak misalnya cover, misalnya kita ngomong ya, kan ada tuh insurance penyakit berat nih, misalnya kita ngomong cancer jantung, itu kan biasanya aktif setelah 1 tahun kan, bukan baru berapa bulan, terus tiba-tiba baru 3 bulan, tiba-tiba udah minta di cover, ya nggak bisa kalau di insurance gitu. Itu kan juga ada hal-hal tertentu yang bisa dipelajarin, kenapa sih harus 1 tahun, itu sangat secara logika ya benar juga harus 1 tahun gitu, atau berapa bulan, tapi memang kita harus baca betul detailnya supaya kita tahu, paham. Gitu. Bener banget Mas Lukman, tuh kan teman-teman, bener kan Mas Lukman itu nasabah panutan karena baca polis. Nah, banyak nasabah dari teman-teman di asuransi, nasabah-nasabah kita yang belum baca polis, maupun teman-teman yang nasabah pernah baca nggak polisnya. Tuh dengerin tipsnya dari Mas Lukman, dibaca dan diteliti supaya paham. Nah, sekarang saya mau nanya nih sama Pak Yos. Pak Yos yang udah berpengalaman nih di industri asuransi, udah 20 tahun gitu ya Pak ya, sekitar 20 tahun ya Pak. Iya, nah Bapak kan bisa cerita nih evolusinya dari zaman dulu asuransi yang katanya klaimnya susah, dan sekarang perjuangan berbagai perusahaan untuk memudahkan proses klaim ini biar semua tuh serba gampang. Mungkin Pak Yos bisa cerita lebih dalam lagi Pak, apa saja Pak yang sudah dilakukan di berbagai perusahaan asuransi ini Pak. Silakan Pak. Baik. Saya berkecimpung di industri asuransi jiwa ini dari tahun 99. Selama hampir 20 tahun ini, saya menggeluti sales dan marketing. Nggak jauh-jauh lah dengan Mas Lukman yang pernah punya pengalaman jadi agen asuransi jiwa. Gitu ya Mas ya. Awal saya terjun di industri asuransi jiwa karena melihat potensi yang besar. Tepatnya tahun 98 itu, setelah krisis 99 saya join di asuransi jiwa. Di industri ini tidak hanya perencanaan asuransi kesehatan dan perencanaan keuangan untuk masyarakat Indonesia, namun juga industri asuransi jiwa ini berperan memajukan perekonomian Indonesia. Satu hal yang membuat saya konsisten berada dalam industri asuransi jiwa adalah bagaimana saya melihat perspektif saya terbentuk
untuk tidak sekedar memasarkan produk asuransi jiwa, namun memahami esensi dari manfaat asuransi jiwa, itu bisa sampai ke masyarakat Indonesia. Nah, pada sesi ngobras sebelumnya kita telah membahas manfaat asuransi sebagai sarana mitigasi risiko, khususnya di dunia pendidikan. Jadi ini mitigasi risiko itu adalah memindahkan risiko seorang nasabah itu kepada perusahaan asuransi, ya, khusus untuk pendidikan bagi anak bangsa. Nah, esensi asuransi jiwa itu yang menjadi semangat saya untuk terus berkarya dalam industri asuransi jiwa, di mana secara tidak langsung dan seluruh insan asuransi berkontribusi memberikan kepastian, ketenangan dalam pengelolaan risiko bagi masyarakat dari kondisi terburuk seperti apapun, misalnya meninggal dunia, cacat tetap, total, kerugian finansial maupun risiko lainnya. Banyak perusahaan asuransi jiwa sudah berinovasi. Klaim itu sudah sangat dipermudah. Ada yang berupa kartu cashless yang bisa ditunjukkan di rumah sakit sehingga biaya perawatan bisa langsung ditagih ke perusahaan asuransi. Ada klaim dan kwitansi biaya berobat tinggal difoto dan dikirim ke perusahaan asuransi. Mungkin satu saat lagi bisa berkembang, tidak bawa kartu, mungkin bawa QR code aja, cukup. Intinya, berbagai kemudahan dari industri asuransi ini karena bantuan teknologi. Proses klaim juga semakin cepat. Kita juga gunakan teknologi data analitik untuk fraud detection. Kira-kira begitu. Ya, terima kasih Pak Yoswa. Jadi peranan teknologi itu ternyata besar ya untuk di industri asuransi ya Pak. Jadi ya, dengan adanya teknologi ini kita berbagai perusahaan asuransi jiwa ini bisa mengeluarkan inovasi-inovasi yang prinsipnya memudahkan nasabah-nasabah gitu ya Pak. Ya, nah mungkin sekarang kita mau tanya-tanya lagi nih ke Mas Lukman, karena di pertanyaan nih di Q&A juga banyak nih pertanyaan buat Mas Lukman. Dikit-dikit saya rekap lah ya sambil kita masuk, walaupun belum masuk sesi Q&A tapi udah menjawab sekaligus beberapa pertanyaan dari teman-teman di sini gitu. Mas Lukman katanya sebagai seorang aktor itu kan pendapatannya bisa dibilang tidak tetap ya. Nah, terus gimana sih tips-tips cara mengelola keuangannya, di mana pendapatannya itu tidak sama setiap bulan ya? Ada tips-tipsnya nggak sih, Mas Lukman? Gini sih, sebenarnya emang benar. Jadi bahwa seorang aktor atau lagi yang di dunia kreatif gitu ya, filmmaker memang mereka pendapatannya itu belum tentu dalam 1 tahun itu udah pasti ada 4 film atau 3 film. Tapi kan sebenarnya kita sudah tahu kan ancer-ancernya tuh seberapa gitu. Maksudnya aku kan belajar dari proses yang aku alamin gitu. Misalnya dengan punya anak 3, how many films misalnya mesti gua ada gitu. Dengan misalnya let's say 4 itu bisa punya hitung-hitungan yang sekitar berapa lama gitu ya. Untuk bayar uang sekolah dan segala macam untuk sehari-hari. Nah, aku benar-benar hitung aja sih. Maksudnya jadi bukan berarti karena terus nggak tentu terus benar-benar blank sama sekali, enggak, karena kan kita tahu gitu nilainya kita berapa sih sebenarnya. Misalnya kita kan juga gitu kan, kayak orang nilainya gue gitu sekian, kita udah hitung-hitungan. Kalau cuma setahun 2 that's mean apa nih gitu yang harus. Nah tentunya penting juga ada perencanaan, mulai dari tabungan, mulai dari tadi aku bilang asuransi, yang ini yang akhirnya membantu kita untuk kedepannya. Misalnya contohnya di masa-masa pandemi kayak sekarang, semua produksi yang namanya produksi film itu berhenti. Gimana caranya kita bisa punya pendapatan kalau produksi filmnya itu berhenti? Nah, ya hal ini kan tentunya kalau kita nggak punya planning gitu, dengan kita pengeluaran lebih besar daripada pendapatan, apa segala macam diatur seperti seharusnya, bisa jadi kacau balau kan. Termasuk juga penanganan kayak misalnya tadi asuransi kesehatan. Kan ini juga menjadi sesuatu hal yang penting pada saat di masa pandemi ini. Amit-amit kalau misalnya tiba-tiba ada yang sakit, dengan adanya insurance, automatically kan kita sudah tercover gitu. Jadi ada sesuatu yang memang sudah, ini udah ada, sebenarnya ini udah ada gitu, cuman memang disimpan gitu kasarnya gitu. Aku tuh lebih kayak gitu ya, tentu dibantu dengan istriku. Istriku memang wanita karir juga, dia kerja juga. Tapi di satu sisi itu aku harus juga berpikir bahwa
as a pemain film, tentu harus ada sesuatu yang harus dibuat juga gitu. Kalau aku misalnya akhirnya aku kerja di sebuah perusahaan production yang besar gitu ya. Nah ini sebenarnya kan juga sudah mengcover jadi tiap bulannya. Nah kebetulan perusahaan yang besar ini juga mengcover karyawannya dengan insurance gitu. Ini kan jadi hal-hal baik yang terjadi. Tapi yang pasti kita harus clear, jelas bahwa kedepannya itu kita mau ngapain aja gitu, bukan yang sekedar tiba-tiba gitu. Ya tiba-tiba kadang-kadang ada karena itu sesuatu yang sifatnya ya urgent ya namanya dalam hidup gitu. Tapi kan kita udah tahu, gue sebagai aktor nilainya sekian. Kalau gue tidak bisa 4 film dengan sekian film, berarti pengaturannya begini gitu. Ini ada insurance, ini ada tabungan, ini ada begini gitu. Pengeluaran-pengeluaran lain kan juga banyak. Itu yang aku merasa dengan planning seperti itu akhirnya di masa pandemi ini bukannya nggak kena efeknya ada gitu. Tapi kita punya saluran-saluran yang membantu kita gitu, membantu aku untuk menghadapi ini gitu. Jadi nggak yang akhirnya cuma nyalain semua orang gitu, nyalain pemerintah, nyalain COVID gitu. Jadi kita akhirnya oke, emang semuanya kan harus kita prepare karena di masa depan kita nggak pernah akan tahu akan kejadian apa. Jadi aku selalu bilang lu dalam hati lu jangan nyalain siapa-siapa. Untungnya lu planning, coba lu ngatur. Coba kalau nggak lu ngatur mungkin sekarang udah jadi berbeda sih, berantakan gitu kasarnya. Wah, thank you banget sharingnya. Ini poin yang sangat penting buat teman-teman semua. Dengerin baik-baik tuh tadi ceritanya Mas Lukman. Kuncinya itu di planning, gitu kan. Jadi income berapapun itu, kita harus bisa planning dengan pengeluaran jangka pendek maupun jangka panjang, gitu kan. Dan Mas Lukman ini pasti punya dana darurat deh, walaupun nggak disebutkan kata-katanya. Saya tahu, karena dia orangnya planning dari ceritanya ya kan. Jangka pendek, jangka panjang, pendidikan anak-anaknya gitu ya Mas. Iya kan, yang maksudnya yang pasti-pasti kan udah ketahuan nih. Yang pasti-pasti misalnya anak sekolah berapa sih, itu kan udah pasti. Udah pasti. Luar dugaan. Berarti kan kita udah tahu kita harus nyiapin berapa dalam 1 tahun itu. Bukan yang 1 tahun berubah-berubah. Dari situ kan kita sebenarnya udah bisa hitung. Misalnya masih ada lagi untuk kayak misalnya nih aku tahu nih harus bayar ada premi insurance. Tapi kan ini sebenarnya bukan kita kehilangan gitu. Tapi kita menempatkan sesuatu untuk hal-hal yang kayak gini, kayak aku berpikirnya terbalik gitu, bukan kayak ngapain sih lu keluarin duit lagi buat anak 3 sama bini jadi 5 untuk insurance. Tapi kan itu sesuatu yang tidak hilang, itu yang sesuatu yang justru bisa menolong kita di saat-saat yang tertentu yang sifatnya mungkin emergency gitu. Ya kan? Itu pas banget tuh. Jadi asuransi bukan biaya ya Mas ya, tapi ini adalah bagian dari proteksi, bagian dari rencana gitu ya Mas. Coba kita sekarang ke Pak. Kayak orang, sorry aku maksudnya buat kasih dulu, kayak orang-orang yang jadi besar sekarang itu nggak mungkin dia nggak punya planning. Kalau nggak gimana mau punya perusahaan gede kalau semuanya nggak di planning. Aku mikirnya gitu aja. Tuh, itu cocok banget, favorit quote saya juga gitu sih Mas, itu if you fail to plan, you plan to fail, gitu ya Mas. Jadi rencana tuh paling penting banget ya, cocok ya Mas. Nah sekarang kita kembali ke Pak Yos nih. Pak Yos, tadi kan di awal kita udah polling nih, mayoritas itu rata-rata mulai berasuransi saat mulai berkeluarga gitu ya Pak. Sebenarnya tuh sejak kapan sih idealnya seseorang itu punya perlindungan asuransi? Tadi Mas Lukman bilang bahwa asuransi itu bagian dari proteksi, ini bagian dari rencana gitu, bukannya bagian dari biaya. Gimana menurut Pak Yos? Perlu ada 3 poin yang penting saya sampaikan dulu di siang hari ini. Tadi seperti yang sebelumnya saya sebut bahwa perusahaan asuransi itu adalah mitigasi risiko seorang nasabah kepada perusahaan asuransi, kepada perusahaan penanggung. Nah, yang pertama, asuransi jiwa adalah salah satu bentuk garansi atau mitigasi risiko agar selalu siap di segala kondisi keuangan. Dengan memiliki asuransi, kita bebas mempersiapkan perencanaan masa depan, mulai dari pendidikan, pekerjaan, kesehatan, dan jiwa, dan beragam aspek kehidupan lainnya. Seperti Mas Lukman tadi katakan, dia merencanakan pendidikan untuk anak-anaknya, perencanaan untuk kesehatan. Ini adalah yang kedua. Sebagai penaung perusahaan asuransi jiwa di Indonesia, AAJI konsisten menghimbau masyarakat untuk memilih produk asuransi jiwa yang sesuai dengan daya beli dari masyarakat itu secara individu, secara masing-masing. Terdapat banyak jenis asuransi jiwa, mulai asuransi kesehatan, asuransi jiwa, pendidikan, pensiun,
syariah, dan lainnya yang terjangkau. Akan ada premi yang dibentuk adalah di bawah 5.000 per bulan. Tentunya setiap masyarakat dapat menikmati manfaat asuransi jiwa dengan menyisihkan sebagian dari pendapatan dan terus konsisten untuk membayar premi tersebut demi perencanaan keuangan yang baik di masa depan. Nah, yang ketiga, AJI mengimbau kepada masyarakat terlebih dahulu memahami ketentuan polis asuransi jiwa yang seperti disampaikan yang disampaikan Mas Lukman tadi. Baca polis secara menyeluruh. Kami dari AJI terus memberikan pesan edukasi kepada masyarakat agar dapat bijak berasuransi. Jadi sebetulnya seorang sudah harus mempunyai asuransi jiwa mulai waktu bekerja dan berpenghasilan, apalagi sudah punya tanggungan. Berapapun pendapatan kita, pastikan kita perlu disiplin menyiapkan porsi untuk tabungan kita, porsi untuk investasi kita, maupun porsi untuk asuransi jiwa sebagai prinsip perencanaan keuangan. Begitu Mbak Karin. Iya, thank you Pak. Mungkin teorinya rata-rata pemirsa nih, teman-teman kita yang di sini udah tahu sih Pak, bahwa asuransi itu penting. Cuma mulainya pertama kali itu tuh yang susah tuh. Makanya mau ngobrol-ngobrol lagi nih, nanya sama Mas Lukman. Waktu dulu pertama kali beli asuransi itu apa yang dipikirkan gitu loh Mas? Karena kayaknya banyak yang mikirnya tuh lama gitu, kayaknya susah banget, galau gitu mau beli asuransi. Kayaknya sayang gitu. Apa sih tipsnya yang bisa di-sharing ke teman-teman kita tadi yang belum mulai berasuransi hingga sekarang nih, Mas Lukman? Tipsnya makan jus wortel. Enggak deh. Enggak. Sebenarnya gini sih, ya kan satu sebenarnya aku diuntungkan karena aku pernah jadi agent asuransi. Jadi aku tahu manfaatnya gitu. Jadi aku tahu manfaatnya sehingga itu jadi penting. Tapi aku mikirnya gini aja deh. In your life, lo kan hidup nggak sendiri, ya. Nanti pasti kepikiran punya anak, punya keluarga, dan segala macam. Dan kita tahu dong bahwa apapun bisa terjadi dalam hidup kita. Ada yang udah di-planning jadi berantakan atau apa. Nah, aku prinsipnya tuh lebih kepada kalau aku ya memang ada buat aku. Tapi aku berpikir bahwa ini gue punya anak-anak, punya istri yang gue nggak tahu nih nanti terjadi apa. Kalau misalnya terjadi apa-apa dengan adanya insurance ini, walaupun di depannya mungkin kayak misalnya awal-awal mungkin ada yang, aduh gue malas banget ya gue bayar premi sekian banyak. Tapi kan itu prinsipnya sama aja, kita menempatkan sesuatu yang baik untuk kita di masa depan. Gitu. Kita jangan ngomong saat ini gitu. Kita nggak pernah tahu yang di depan kita bakal kejadian kayak apa. Kayak sekarang, mana ada yang bakal tahu bahwa akan ada COVID-19? Nggak ada yang tahu gitu. Semuanya nggak ada yang tahu. Dalam 2 menit aja ke depan, aku nggak tahu apa yang terjadi. Amit-amit, tapi dalam 2 menit ke depan dalam hidup kita, even 1 detik di depan hidup kita, itu kita nggak pernah tahu. Kita harus memikirnya seperti itu gitu. Jadi sehingga kita bisa akhirnya memutuskan ini adalah sesuatu yang baik. Itu bukan sekedar kayak ngambur-ngamburin uang gitu. Nah sekarang kalau kita memikirnya itu sesuatu buat orang yang kita sayangin, aku pikir ya kalau kita akan melakukan apapun kok buat orang yang kita sayangin gitu. Bener banget. Lebih kayak gitu ke keluarga, ke anak, ini orang-orang yang gue sayangin. I'm care about them gitu. Jadi ya gue harus punya sesuatu buat mereka yang mereka aman gitu nanti kalau misalnya ada apa-apa atau what happen gitu. Jadinya kita nggak kepikiran. Maksudnya gini, uang gitu. Uang itu pun oke, kalau lo mau simpen terus, nggak akan jadi berkembang jadi apa-apa juga kalau cuma disimpan aja. Maksudnya mikirnya kayak gitu dong, bahwa emang ada yang ditabungin, ada yang untuk ini. Kalau semuanya ditabungin nggak buat dibeliin apa-apa kasarnya, ya lu nggak pakai baju, lu nggak pakai celana, lu nggak punya rumah, kan harus ada juga yang di-spend. Sehingga justru nggak ada masalah, Mas Lukman, spendingnya nggak ada masalah. Yang masalah itu ditabungin biasanya. Cuma prinsipnya kadang-kadang orang berpikir ini nggak penting buat gua gitu. Harusnya kan ngelihat bahwa ini penting buat gua untuk di masa depan gitu. Harusnya berpikir kayak gitu. Nah, tinggal nih maksud aku kan kayak sekarang kan asuransi sudah mulai berkembang ya dengan teknologi digital jadi lebih mudah. Nah, menurut aku yang terjadi pada saat ini di perusahaan asuransi kurang kreatif untuk melakukan promosi. Gitu. Kreatif dalam arti kata
sesuatu yang dibikin orang sampai nengok, iya apaan nih gitu. Terutama anak-anak muda. Anak-anak muda ini kan walaupun dia belum berkeluarga atau pada saat bekerja, tapi kan pada prinsipnya dia masih punya masa depan yang panjang yang harus dia planning. Benar. Nah ini jadi kayak kesannya semua masih kaku, asuransi tuh kaku. Ini gitu. Nah maksud aku kan ini salah satu juga cara dengan ada acara ini dengan nama yang cukup milenial, ngobras gitu kan. Ini salah satu upaya kan. Nah tinggal dikembangkan lagi ide-ide kreatifnya bagaimana dari teman-teman asuransi untuk bisa lebih, jadi lebih sifatnya gini, polisinya lebih ofensif, jangan jadi lebih keluar, jangan ke dalam. Lebih agresif gitu lagi ya. Wah. Yuk ikut yuk sini yuk lihat, jangan kayak gitu. Tapi bagaimana kita keluar sampai akhirnya orang ngelihat. Benar. Itu menurut aku. Saya jadi terinspirasi nih, jadi punya ide-ide nih. Abis ini mau ngomong lagi lebih lanjut sama Mas Lukman, gimana lagi supaya semua anak muda ngerti asuransi gitu ya. Nah Pak Yos, nah tadi juga kita lihat nih, anak-anak muda itu kan rata-rata nunda-nunda ya asuransinya ya. Entar aja deh kalau udah berkeluarga baru beli asuransi, saya masih single, masih muda, masih kuliah, entar aja. Padahal anak-anak muda ini kan nggak kebal juga ya terhadap penyakit ya, apalagi COVID. Itu malah banyak juga yang kena itu justru anak-anak muda nih Pak Yos. Apa ya keuntungannya bagi anak-anak muda, persis yang kayak Mas Lukman tadi bilang tuh, gimana caranya supaya anak-anak muda ini juga punya kesadaran untuk berasuransi, Pak Yos? Sesungguhnya premi asuransi itu murah Anda beli pada saat Anda masih muda. Ini premi asuransi jiwa lebih murah ketika masih muda. Ketika sudah punya riwayat penyakit, belum tentu diterima perusahaan asuransi jiwa. Ketika masih muda, sehat, biaya premi pasti murah, manfaat pun makin besar. Ini perlu kita ingat. Kedua, khusus produk unit link, nilai investasi sudah ada sejak tahun pertama. Semakin panjang usia memiliki produk unit link, semakin besar investasi yang diperoleh si nasabah. Nah, yang penting lagi ini, seiring bertambah pendapatan, terkadang bertambah pendapatan, semakin bertambah pengeluaran. Ini hal yang perlu diperhatikan anak-anak muda di sini. Semakin bertambah pendapatan, semakin banyak pilihan manfaat tambahan yang bisa diambil melengkapi perlindungan dasar. Jadi, produk dasar asuransi itu bisa ditambahkan dengan rider-rider lagi, tambah asuransi-asuransi tambahan yang lain. Nah, di usia yang lebih lanjut, asuransi resiko meninggal lebih besar, sehingga premi bisa dikenakan dengan tarif yang mahal dan yang harus dibayar lebih mahal. Tentunya kalau bisa sebelum kita juga lebih usia lanjut, ya lebih baik selagi muda, belilah asuransi untuk asuransi kesehatan. Nah, pilihan produk lebih sedikit. Kalau kita sudah masuk usia di atas 55-60 tahun itu semakin sedikit pilihannya. Tidak banyak pilihannya. Artinya di usia-usia yang demikian, yang sudah boleh dibilang mapan, yang mature ya, 55 ke 60, produknya lebih sedikit yang bisa mengcover untuk asuransi jiwa, asuransi kesehatan, karena tadi bahwa kondisi kesehatan, kondisi hal-hal yang lain di luar yang kita tahu, bahwa itu menghambat dia menjadikan tarif premi itu semakin mahal. Kemungkinan kondisi kesehatan kurang baik di usia lebih lanjut lebih besar. Jadi banyak risiko yang tidak ditanggung dari dalam polis. Maka dari itu, seperti anjurannya yang apa yang disampaikan tadi Mas Lukman, pada saat sekarang ini apabila kita sudah di usia mapan, di usia senior, beli polis asuransi kesehatan, tolong dibaca polis asuransinya. Tolong dibaca manfaat-manfaatnya. Ini hal yang penting, supaya jangan sampai salah kita dalam memilih produk asuransi. Ya. Seperti itu, Mbak Karin. Ya, thank you Pak Yos. Jadi mesti dipelajari baik-baik gitu ya Pak. Dan makin muda tuh makin baik. Harganya lebih murah teman-teman. Jadi jangan nunggu sampai umur 70 tahun baru beli asuransi. Malah nanti saat umur 70 belum tentu masih bisa diterima gitu ya Pak Yos. Gitu ya. Nah, tadi kita udah bahas. Kenapa Pak? Seperti tadi Mas Lukman bilang, selagi dia muda, dia sudah beli. Iya, nah, betul. Ini penting. Pasti lebih murah tarifnya.
Benar, benar. Nah, kita kan udah bahas kapan idealnya kita mulai berasuransi. Nah, sekarang kita mau bahas mengenai jumlahnya. Nah, kalau asuransi mobil misalnya, ataupun rumah itu kan jelas. Mobil itu nilainya berapa, ada nilainya di pasar. Tapi kalau asuransi jiwa dan kesehatan, itu gimana sih Pak Yos cara ngitungnya? Berapa proteksi yang cukup buat diri kita dan keluarga kita? Nah, kepada masyarakat semua harus tahu dulu, berapa sih sebenarnya nilai pertanggungan yang cukup untuk si nasabah itu sendiri, si empunya polis, ya harus tahu dulu. Nah, gampang cara mematok berapa harus saya beli uang dengan uang pertanggungan berapa, saya harus bayar premi berapa yang saya tentukan hari ini. Sederhana saja, ya cara hitungnya sederhana. Minimal 10 kali dari pengeluaran setahun Bapak Ibu semua. Atau 120 kali dari pengeluaran sebulan. Ini paling sederhana, minimal itu, ya. Sebagai contoh, kalau pengeluaran 10 juta, maka perlu uang pertanggungan sebesar 1,2 miliar. Nah, ini artinya cukup, minimal cukup untuk mengcover 120 bulan pengeluaran Anda ke depan. Pengeluaran Bapak Ibu ke depan, bila saja dari uang pertanggungan, bila saja ternyata kita harus lebih dulu menghadap Sang Kuasa, ya, kepada Tuhan. Ya. Nah, tentunya ini adalah hal yang penting diketahui semua. Jadi, kalau beli polis asuransi, jangan asal beli. Perlu tahu juga uang pertanggungan. Uang pertanggungan itu bukan pertanggungan jiwa, tapi adalah melupakan pengganti nilai ekonomi dari kehidupan kita. Ini yang paling penting yang perlu disadari semua masyarakat Indonesia. Dengan bertambahnya kebutuhan dan kewajiban finansial, tentunya jumlah juga harus direview. Berapa uang pertanggungan? Dengan meningkatnya gaya hidup, dengan meningkatnya penghasilan, perlu diperbaiki juga berapa sebenarnya yang harus disediakan pembayaran premi untuk perencanaan keuangan untuk memperbesar uang pertanggungan bagi keluarga kita. Nah, banyak pembeli asuransi lupa uang pertanggungannya berapa. Kalau ditanya nih, saya tanya kepada Mas Lukman nih, Mas Lukman, berapa kira-kira uang pertanggungan? Berapa ya? Pasti begitu kan? Nah, jadi maka coba direview. Setiap income bertambah, coba review kembali berapa sebenarnya uang pertanggungannya. Karena bertambahnya income, bertambahnya pola hidup dan pola konsumsi, bertambahnya meningkatnya gaya hidup, maka gaya hidup itu kan tentunya akan menetap dia. Nah, untuk menjaga itu agar tidak terganggu, siapa yang menggantikannya kalau terjadi sesuatu untuk kita? Nilai ekonomi itu digantikan oleh uang pertanggungan. Maka kalau penghasilan hari ini 10 juta, tahun depan 20 juta, gampang, kalikan 10 aja 20 juta tadi, maka tadi kalau 10 juta sebulan, maka 120-nya 1,2 miliar, tahun depan ternyata menjadi pengeluaran kita 20 juta, maka gampang, kita kalikan lagi 120 miliar, maka kita butuh 2,4 miliar rupiah. Nah, jadi sederhana saja kita cara menghitung uang pertanggungan itu. Yang paling penting, mari kita review semua nih uang pertanggungan, kita update sesuai perencanaan keuangan masyarakat Indonesia, keuangan kita sendiri. Gitu, ya. Pak. Siap, Pak Yos. Jadi ini penting banget teman-teman buat dicatat. Kita itu harus mengupdate rencana keuangan kita, termasuk asuransi kita. Jadi jangan sosmednya doang, Instagramnya yang sering-sering diupdate, tapi asuransi lo juga harus tetap diupdate, gitu ya. Nah, tadi kita udah bahas gimana cara ngitungnya asuransi yang penting. Tapi sekarang jenis-jenisnya asuransi itu kan banyak. Kayak filmnya Mas Lukman aja jenisnya banyak. Ada film action, ada film drama gitu ya Mas ya. Ada film komedi, horor. Nah, asuransi juga tipenya banyak loh teman-teman. Nah, gimana cara milihnya Pak Yos? Produk-produk asuransi ini biar nggak salah beli. Kok kayaknya milihnya itu bingung gitu. Pak Yos dan Mas Lukman mungkin ada masukan-masukan gimana cara memilih produk. Mungkin Pak Yos dulu, silakan Pak. Oke. Nah, sesuai masukan yang diberikan Mas Lukman, kami dari AJI terus mengimbau kepada masyarakat untuk berasuransi sesuai kebutuhan dan kemampuan finansial masing-masing. Terdapat banyak produk asuransi. Produk asuransi jiwa dapat dipilih dengan beragam manfaat. Oleh karena itu, kenali perusahaan asuransi jiwa yang Anda tuju, yang kita tuju. Ya,
pahami polisnya, seperti Mas Urban tadi katakan, baca polisnya. Oke? Dan serta kenalilah manfaatnya. Jadi, Anda beli polis asuransi, Anda beli asuransi, kenali polisnya, baca syarat-syaratnya, baca manfaatnya. Itu penting. Mulai dari apa tujuan keuangan. Contoh, kalau tujuannya asuransi itu tersedia cukup dana untuk biaya kuliah anak-anak, kita boleh beli sebagai pengganti biaya pendidikan, boleh beli yaitu uang pertanggungan untuk pendidikan. Jadi pendidikan hari ini dibutuhkan berapa, dan kemudian 10 tahun lagi biaya pendidikan itu berapa, kita coba hitung. Itulah uang pertanggungan yang harus kita pilih untuk asuransi pendidikan. Tapi bagi yang belum memiliki anak, misalnya masih single nih, tujuan asuransi berbeda pasti. Lebih untuk berjaga-jaga jika sakit. Maka belilah asuransi kesehatan untuk diri sendiri agar tidak merepotkan, membebani keluarga jika harus dirawat di rumah sakit. Jadi kita itu jangan menjadi beban keluarga bila terjadi sakit. Maka belilah polis asuransi jiwa, polis asuransi kesehatan, supaya bila terjadi sakit, maka perusahaan asuransi bisa membantu Anda menyelesaikan masalah keuangan untuk urusan kesehatan tadi. Nah, bila kita di sini pada saat bertemu, mungkin dalam forum ini tanya jawabnya bisa panjang, tapi ada baiknya masyarakat Indonesia, Bapak Ibu semua yang hadir di sini, bisa berdiskusi kepada financial planner Anda, kepada agen-agen asuransi, financial consultant dari asuransi jiwa yang bisa membantu merekomendasi produk yang tepat dan beritahu kepada dia bahwa saya butuh untuk asuransi pendidikan, saya butuh asuransi kesehatan, saya butuh asuransi untuk hari tua. Nah, di sini dia pasti akan merekomendasikan produk yang tepat untuk Bapak Ibu semuanya. Dan sekarang juga banyak website perusahaan asuransi. Jadi kita bisa baca-baca informasi, menentukan prioritas keuangan kita. Nah, yang paling penting, Bapak Ibu semua, persiapkan diri kita secara finansial dengan membuat perencanaan keuangan disesuaikan dengan kemampuan kita. Kemampuan hari ini dan besok kemampuan yang lebih lagi di tahun-tahun yang berikutnya. Dan yang paling penting, yang harus dipastikan, kenali produknya, paham manfaatnya, dan percaya pada reputasi perusahaan asuransi jiwanya. Ini yang paling penting, yang harus menjadi 3 poin penting ini yang harus dipegang oleh masyarakat Indonesia, oleh Bapak Ibu sekalian, sebagai nasabah asuransi jiwa. Siap Pak Yos, thank you nih Pak Yos. Jadi saya ulangi lagi, kenali produknya, itu penting banget, pahami manfaat-manfaatnya, dan belilah produk asuransi dari perusahaan asuransi yang terpercaya. Sebelum saya nanya lagi ke Mas Lukman nih, saya baca nih di Q&A ini masuk pertanyaan udah banyak sekali. Jadi saya mulai aja langsung membacakan beberapa pertanyaan yang sudah dipilihkan panitia lebih dulu ya. Pertanyaan pertama ini untuk Pak Yos dari Lutfi Suara.com, mau tanya Pak Yos, saat pandemi COVID-19 sebagian orang hanya memiliki pendapatan pas-pasan Pak. Apa tips jenis asuransi yang harus diprioritaskan dulu? Silakan Pak. Jadi sebenarnya kalau untuk kita sebagai kondisi sekarang, pendapatan kita pas-pasan. Yang paling kita takutikan adalah sekarang ini adalah kalau kita terpapar COVID-19 ini, bagaimana kita membantu pemerintah menyelesaikan masalah. Yaitu pertama asuransi kesehatan kita. Kalau sempat kita harus dirawat tanpa membebani pemerintah sepenuhnya, kita juga bisa pertama membeli produk asuransi kesehatan. Yang kedua, kalau seandainya yang terburuk dari yang terburuk nih, ya ternyata kita tidak bisa bersama-sama keluarga kita di kemudian hari, di hari lanjutnya, maka bagaimana keluarga-keluarga kita ini paling tidak biaya kehidupannya bisa diatasi dulu, nilai ekonominya digantikan dari uang pertanggungan yang kita sudah beli hari ini. Itu yang paling penting dulu. Oke, siap Pak Yos, thank you. Untuk Mas Lukman, ini masih dari Luffy, suara.com. Pertanyaannya untuk Mas Lukman, bagaimana caranya mengajarkan anak untuk bisa mengerti asuransi? Menurut Mas Lukman, sejak usia berapa ya konsep asuransi ini perlu diperkenalkan ke anak-anak? Silakan.
Pertanyaannya menarik sekali nih. Jadi membuka pikiran aku untuk ngejelasin. Tapi pada prinsipnya gini sih, memang secara detail aku belum jelasin tentang insurance itu apa ke anak-anak ya, karena kan anak-anak aku kebetulan masih umur 10, 8, dan 7 gitu. Tapi pada prinsipnya aku dari dulu ngajarin tentang bagaimana mereka melihat keperluan gitu. Jadi kayak misalnya mau beli sesuatu yang mainan gitu ya. Aku tanya, kamu udah penting nggak? Jadi aku coba membuka diskusi sama mereka bahwa mainan ini menjadi penting nggak buat kamu untuk kamu beli sekarang gitu. Ada nggak yang lebih penting lagi daripada ini sebenarnya? Ya, gitu. Jadi aku udah lebih kayak gitu. Jadi aku coba mereka juga nggak sekedar cuman pokoknya nggak bisa gitu. Aku punya prinsip kalau sama anak itu harus dikasih pengertian, harus ngobrol. Tapi lebih ke konsep-konsep kayak gitu bahwa ada yang lebih prioritas, ada yang belum prioritas gitu. Nah, hal tersebut ada yang memang bonus gitu. Bahwa buat kayak misalnya when you do good gitu, dimanapun kamu istilahnya kamu nolongin orang aja bonusnya ucapan terima kasih gitu. Jadi sesuatu gitu maksudnya. Jadi aku ngajarinnya lebih ke situ dulu. Tapi mungkin nanti ya tentunya aku kan tentu juga akan ngasih tunjuk ke mereka bahwa I'm planning for you. Aku punya asuransi. Ini sifatnya begini supaya mereka juga lebih dapatnya tuh lebih jelas gitu, clear gitu. Mungkin dalam beberapa tahun ke depan gitu. Dan atau mungkin juga sambil sama ibunya juga bisa jelasin pelan-pelan. Itu sih. Ya, thank you Mas Lukman. Pertanyaan selanjutnya untuk Pak Yos dari Yuliana. Bila saya punya orang tua, pasangan, dan anak, siapa yang harus diasuransikan terlebih dahulu? Apakah persamaan dan perbedaan asuransi dengan dana darurat dan investasi? Silakan Pak Yos. Kalau saya ulangi dulu pertanyaannya, kalau saya punya orang tua dan anak. Orang tua, pasangan, dan anak, siapa duluan yang diasuransi? Yang paling penting adalah pertama satu. Anak itu adalah tunas bangsa. Ya, dia punya harapan besar untuk pendidikannya dulu, ya. Kalau orang tua ini yang lebih penting kan adalah asuransi kesehatannya. Jadi kalau kita lihat, kita bagi dulu ya antara anak, orang tua, dan pasangan ya. Jadi ada orang tua pasangan ya. Sorry, saya ulangi dulu pertanyaannya. Orang tua, pasangan dengan anak-anak ini family generation problem itu loh Pak Yos. Oke. Nah, sebenarnya kalau ditanya semuanya penting. Kalau ditanya kebutuhan untuk orang tua, pasti asuransi kesehatan itu penting bagi mereka. Ya, untuk anak-anak asuransi pendidikan. Tapi kalau ditanya yang paling penting adalah, yaitu kalau orang tua asuransi kesehatannya, apalagi dia tadi yang saya sampaikan, beli saat ini preminya tentunya mahal. Dengan situasi uang terbatas, tentunya apa yang penting? Asuransi anak-anak pendidikan ini selesai dulu persoalannya untuk anak-anak mengcover pendidikan dia. Nah, jadi dalam hal ditanya penting nggak penting, semuanya penting. Tapi dalam keterbatasan, asuransi kesehatan yang nomor satu. Jadi untuk orang tua ini sebagai orang yang mengcover ini dulu kebutuhan asuransi si anak, maka hal yang harus dipilih adalah asuransi kesehatan dulu, paling tidak menjaga kelangsungan daripada kehidupan ini berjalan. Oke, thank you Pak Yos. Mungkin pertanyaan selanjutnya untuk Mas Lukman. Ini pertanyaan dari Erika Kurnia. Malah ada 2 pertanyaan, satu untuk Mas Lukman, satu untuk Pak Yos. Untuk Mas Lukman, bagaimana Mas Lukman mempelajari polis asuransi? Tadi kan katanya baca polis tuh. Nah, perlu bantuan agen atau lebih senang baca sendiri, Mas? Ada tipsnya nggak supaya polis itu lebih mudah dipahami? Sekalian saya bacakan pertanyaan berikutnya nanti untuk Pak Yos. Pemahaman polis kan jadi salah satu tantangan asuransi agar bisa dipakai maksimal ya. Apa inovasi AAJI agar polis jadi lebih menarik dan mudah dipahami? Terlebih kini banyak produk asuransi dipasarkan secara daring atau online. Oke, mungkin mulai dulu dari Mas Lukman. Ya tentunya pertama agent akan jelasin yang hal-hal yang penting gitu. Dari kan pada saat aku mau ngelihat asuransi itu dia akan menjelaskan
lumayan detail, hal penting gitu. Tapi kan tentunya perlu begitu polis ada kan ini ada beberapa hal yang mungkin yang kita harus pelajari lagi lebih detail. Terutama jadi gini loh, polis itu kan tebel ya. Memang tebel. Jadi bukan buku yang tipis yang kita baca sehari itu selesai. Tapi yang pertama aku baca itu poin-poin yang sebenarnya dibilang sama agent itu dulu. Itu kan berarti kan hal yang penting pertama kan. Jadi kita jelas dulu nih dari apa agent jelasin. Habis itu kita baca lagi di polisnya supaya kita lebih detail gitu kan. Setelah itu baru aku nggak mungkin baca dalam sehari sih kalau polis. Jadi ada bagian-bagian yang memang duluan kita baca gitu. Baru nanti kan ada bagian-bagian lain yang kita perlu tambahan untuk mengerti kan. Tapi bukan berarti juga bacanya tuh benar-benar dibaca gitu, enggak. Tapi kan kita sebagai orang kan tahu nih poin ini, poin ini, poin ini, poin ini. Mana yang lo mau lihat dulu. Itu segala macam. Nah itu, dan memang nggak bisa sehari. Kalau memang benar-benar ada yang aku nggak ngerti, biasanya aku telepon agentnya. Aku tanya, ini maksudnya apa di titik ini nih? Kan waktu kemarin lo ngomongnya gini. Yang ini agak beda, apa gue salah, apa gue salah pengertian atau gimana. Jadi cross check gitu. Itu aku sering lakuin cross check, nggak yang akhirnya asumsi sendiri. Takutnya pada saat kita asumsi sendiri kan bahasa polis itu benar tadi tuh. Gimana caranya supaya bahasa polis itu bisa lebih istilahnya ya itu tadi gimana supaya nggak terlalu tebal, gimana supaya lebih ringan dibacanya. Itu mungkin perlu inovasi nanti ke depannya. Supaya kita yang nanti baru masuk bacanya jauh lebih enak. Kalau aku lebih gitu, cross check itu penting. Ya, jadi thank you Mas Lukman. Jadi dibaca ya, terus di cross check ke agentnya gitu ya. Seorang agent yang selalu punya waktu untuk si nasabahnya gitu. Jangan sampai agent ini nggak punya waktu buat nasabahnya karena itu penting. Iya, benar banget, itu penting banget. Nah, untuk Pak Yos, ada masukan inovasi apa yang akan dilakukan AJI supaya lebih mudah lagi pemahaman polis? Nah, AJI pasti terus berinovasi, mengajak seluruh anggotanya dulu. Seluruh anggota perusahaan asuransi selalu diwadahi oleh AJI untuk bisa terus menginovasi produk. Tadi mohon izin Pak Asep Iskandar, bahwa akan ada muncul produk-produk inovasi kalau kita memasuki new normal, ya pasti akan ada produk-produk yang sesuai di zamannya nantinya. Pasti akan masuk produk-produk ke OJK untuk permohonan dari anggota AJI yang menginovasi produk kebutuhan masyarakat. Dan yang paling penting sekarang adalah perusahaan-perusahaan asuransi anggota menyiapkan teknologi diserap dan dimudahkan pelayanan. Jadi nasabah cukup lihat dengan teknologi semua isi polis yang tadi Pak Mas Lukman sampaikan tadi. Semua produk tersebut bisa dilihat di aplikasinya, dilihat isi polisnya, bisa dibaca detail apa saja, dibaca manfaatnya, dan kalau bisa pada saat terjadi klaim asuransi kesehatannya bisa juga dilakukan di situ, dan kemudian pada saat menerima polisnya juga di situ, dan pada saat mengetahui klaimnya sudah dibayar apa tidak bisa dilihat di situ, dan semua one stop service itu ada di satu aplikasi. Nah, hari ini proses kita bekerja, proses kita beradaptasi teknologi, beradaptasi pada keadaan kehidupan new normal, kehidupan baru kita. Mudah-mudahan ini penghujung akhir tahun 2020, 2021 sebentar lagi, kita dengan semangat baru pasti, kita dengan semangat, kita tetap harus membangun negeri ini, juga menyiapkan apa saja yang mendukung, memberikan yang terbaik bagi anak bangsa, bagi masyarakat Indonesia, dalam perencanaan keuangan secara khusus di asuransi jiwa. Kira-kira begitu. Oke, thank you Pak Yos. Jadi intinya akan terus banyak inovasi lagi untuk memudahkan nasabah ya. Nah, ini pertanyaan terakhir untuk Mas Lukman. Apakah ada kebanggaan tersendiri pernah menjadi sales asuransi dibandingkan menjadi aktor? Dan pertanyaan yang menarik banget nih dari Anita adalah kalau diajakin jadi agen lagi, masih mau nggak Mas Lukman? Ini kan udah bagian aku jadi agent sebenarnya. Jadi gini, karena aku ngelihat manfaat asuransi.
Jadi sebenarnya kebanggaan itu gini loh, aku selalu bangga dengan sesuatu yang aku kerjakan kalau memang itu bisa berefek terhadap orang lain. Gitu. Jadi nggak ada alasan buat aku untuk aku bilang, gue nggak pernah merasa bangga jadi agent asuransi. Karena tadi aku bilang bahwa pada saat kita jadi agent asuransi, kita kan menawarkan sesuatu yang baik, bukan sesuatu yang jelek gitu. Terus kenapa nggak harus bangga ya? Apalagi kalau ternyata orang itu mendapatkan manfaatnya. Jadi aku ngerasa bahwa kalau kita melakukan sesuatu yang bermanfaat buat diri kita sendiri dan juga orang lain, ya itu harus jadi satu kebanggaan gitu. Ya. Tuh, luar biasa kan teman-teman. Jadi seorang agen itu adalah suatu kebanggaan loh, karena bisa membantu orang lain gitu ya, membantu banyak keluarga untuk terproteksi gitu ya Mas Lukman. Dan kalau yang kita tawarkan itu baik, kenapa nggak jadi kebanggaan buat kita tuh? Bener-bener so inspiring. Thank you banget Mas Lukman. Sayang sekali nih pertanyaan masih banyak, belum sempat terjawab semua, tapi waktu kita sudah habis. Bagi rekan-rekan yang pertanyaannya belum sempat terjawab siang hari ini, tapi masih penasaran, boleh loh di DM ke Instagram AAJI_official, nanti akan kita jawab satu-satu di sana. Dan ada 3 orang pemenang yang sudah dipilih panitia untuk pertanyaan terbaik siang hari ini. Kalian akan dikontak juga langsung oleh AAJI setelah acara. 3 orang pemenangnya adalah Lutfi, Yuliana, dan Erika Kurnia. Kalian masing-masing dapat 500.000 loh voucher GoPay. Jadi nanti setelah acara akan dikontak langsung oleh tim dari AAJI. Nah, teman-teman semua, kesimpulan dari ngobras siang ini adalah asuransi jiwa itu peranannya penting banget dalam berbagai aspek hidup kita. Dengan memiliki asuransi jiwa, kita bisa melindungi mimpi besar keluarga kita. Manfaatnya juga banyak dan bisa disesuaikan sesuai kebutuhan kita, dan yang penting sesuai budget kita juga. Bagi yang sudah punya asuransi jiwa, bagus. Tapi tetap penting untuk selalu direview dan diupdate apakah asuransi kamu tuh cukup dan komplit. Jadi kata kuncinya tuh itu, harus cukup dan harus komplit. Nah, bagi teman-teman yang tadi belum nyimak, ikut acara ngobras dari awal, acara ini bisa ditonton lagi kok. Jadi ngobras 1, ngobras 2, maupun acara hari ini ngobras 3, semua sudah tersedia di channel-channel ini. Jadi di YouTube, di Facebook, maupun di Instagram, AAJI_official. Follow sama subscribe ya teman-teman semua, supaya kalian nggak ketinggalan acara-acara seru lainnya. Jadi seru banget ngobrolnya siang hari ini, tahu-tahu udah jam 2:30 lebih nih, kita udah overtime nih. Sebelum acara kita akhiri, teman-teman silakan juga di komen, kita juga minta feedbacknya ya. Mau lagi nggak dibuatin acara-acara seperti ini? Dan maunya topik kayak apa yang pengennya diobrolin selanjutnya, dan yang penting juga pinginnya kita undang bintang tamu siapa nih buat acara berikutnya. Nah, jadi thank you sekali lagi untuk para narasumber kita siang hari ini. Mas Lukman, thank you banget. Pak Yos, terima kasih banyak. Dan dengan ini... Belum ditutup, ada tambahan dikit. Mungkin ini silakan. bisa open possibility ya. Maksudnya mungkin bisa bikin insurance khusus untuk produksi film yang menyangkut di dalamnya semua terhadap orang-orangnya gitu. Karena buat aku ini jadi satu, emang produksi film itu penting tercover untuk insurance karena di dalamnya juga ada stuntman, ada pemain, ada segala macam. Kedua, ini juga sebenarnya industri film ini kan media yang sangat menjadi penting, menjadi menarik untuk promotion ya. Kalau misalnya ada insurance yang bisa masuk dan kerjasama untuk sama produksi film, automatically ada hal yang bisa terpromosikan dan lebih gampang untuk masuk ke anak-anak muda karena melalui film itu jauh lebih mudah gitu. Siap Mas Lukman, ada kok asuransinya. Mungkin setelah nanti acara kita japri, Mas Lukman kalau mau sign up jadi agen asuransi lagi, saya siapkan produknya buat Mas Lukman. Tapi ada asuransi untuk film, kru itu biasa di cover untuk liability insurance sih, di asuransi kerugian Mas Lukman. Jadi banyak banget memang produk-produk asuransi. Hari ini kita baru hanya bahas asuransi jiwa dan kesehatan, tapi sesungguhnya asuransi itu banyak sekali spektrumnya. Kayaknya perlu ngobras lagi nih sesi keempat, perlu bikin sequelnya nih Mas Lukman. Jadi thank you sekali lagi untuk waktunya buat teman-teman semua. Thank you juga untuk kebersamaan kita siang hari ini. Jadi dengan ini kami tutup seluruh rangkaian acara Bulan Inklusi Keuangan
untuk memperingati Hari Asuransi 18 Oktober. Terima kasih banget semuanya. Saya Karin Zulkarnain pamit dulu ya. Tunggu kami di acara edukasi selanjutnya dari AAJI. Sehat selalu teman-teman. Salam asuransi. Melangkahlah dengan pasti untuk hari ini dan nanti. Nikmati hidup ini penuh senyuman yang pasti. Jalani hidup yang lebih berarti. Hidup sejahtera bersama asuransi jiwa. Saat yang lain berkata berhenti, saat yang lain berkata sudahi, saat yang lain berkata selesai. Hidup sejahtera bersama asuransi jiwa. Hidup sejahtera bersama asuransi jiwa. Karena Anda berkata ya pada asuransi. Melangkahlah dengan pasti untuk hari ini dan nanti. Nikmati hidup ini penuh senyuman yang pasti. Jalani hidup yang lebih berarti. Hidup sejahtera bersama asuransi jiwa. Saat yang lain berkata berhenti, saat yang lain berkata sudahi, saat yang lain berkata selesai. Hidup sejahtera bersama asuransi jiwa. Hidup sejahtera bersama asuransi jiwa. Karena Anda berkata ya pada asuransi.